hasilkan ribuan dolar itu bisa banget teman-teman. Ini bisa dilihat setiap ending balance ini kalkulasi setiap bulannya ya. Namun memang nggak sama untuk setiap bulannya karena sifatnya adalah perform analitik, sehingga kalau lagi naik ya naik, lagi turun ya turun, naik turun lah intinya. Semua usaha pasti gitu, nggak bisa flat pendapatan bulannya. Beda dengan kerja di kantor atau di pabrik ya. Di situ ada ketentuan yang gajinya sekian gitu. Namun di awal saya merintis itu, sebentar, kursornya scroll ke bawah terus, saya cuma dapat 2 dolar teman-teman. Ini bisa dilihat. Jadi sebulan cuma dapat 2 dolar, bulan berikutnya dapat 6 dolar, bulan berikutnya dapat 8 dolar, dan terus sehingga yang saya tunjukin tadi udah di angka ribuan. Dan itu waktu yang saya butuhkan nggak setahun 2 tahun, bahkan 3 tahun ya, 3 tahun 4 tahunan lah kurang lebih di angka itu. Yang jelas untuk membangun blog ini, saran saya pribadi teman-teman harus memiliki hobi ya, hobi atau sesuatu yang memang bisa konsisten dituangkan di blog, ditulis, di post gambarnya dan lain sebagainya. Kalau saya dulu pribadi itu suka di gadget teman-teman, jadi saya tuangkan kayak ulasan-ulasan gadget, terus kameranya merek ini gimana, itu saya tulis di blog dan akhirnya naik trafficnya secara bertahap. Dan itu pun artikel yang saya buat sekitar kalau nggak salah di 300-an teman-teman, 300 artikel ya. Di awal nggak langsung segitu sih, bertahap ya teman-teman. Dan di video ini saya akan buat tutorialnya untuk membuat blog ya yang bagus, karena di video sebelumnya saya praktekkan, namun untuk template-nya ya nggak seberapa bagus karena saya langsung spontan nyarinya. Jadi untuk nyari template itu teman-teman bisa masuk di sini ya teman-teman. Untuk platformnya ini gratis, btemplates.com. Ini saya masuk di halaman yang keempat ya, dan ini saya nemu template yang bagus, jadi saya buat tutorialnya. Nah ini fish ya, ada 2 sih, yang satunya yang ini teman-teman, karena saya lebih condong suka yang minimalis, jadi saya nyari template itu yang model-model kayak gitu ya. Teman-teman kalau mungkin nggak suka dengan stylenya bisa nyari style yang lain. Yang jelas di sini nyarinya, dan ini gratis, jadi nggak perlu beli atau susah-susah nyari lah. Nah ini untuk demonya saya akan coba lihat live demo tampilannya seperti ini teman-teman. Nah jadi keren ya. Saya akan scroll ke bawah. Nah nanti di sini artikelnya, di sini untuk panel sebelah kanannya bisa diatur-atur sesuai dengan yang diinginkan. Melalui editable HTML juga bisa ya. Jadi kayak gini. Yang jelas template bebas lah, milih yang kayak apa. Yang jelas saya milih yang ini. Saya download terlebih dahulu. Tentunya teman-teman yang belum punya akun blogger silakan daftar terlebih dahulu. Di part pertama sudah saya tunjukin bagaimana cara daftarnya. Di sini di download aja teman-teman. Tunggu sebentar, dan cek juga untuk tampilan mobile-nya ya di bagian sini. Jadi kalau dibuka lewat HP itu tampilannya kayak apa. Yang jelas bagian template ini selera ya teman-teman. Kalau sudah di-download langsung aja dibuka teman-teman. Dibuka. Dan untuk isinya seperti ini ya. Sebentar, ini saya close dulu. Kita buka untuk XML-nya. 2 kali, kita cari notepad. Oke. Nah, di sini kita copy codingnya teman-teman. Jadi di blok semua, di copy. Kemudian kita masuk ke blogger kita ya, ke akun blogger kita. Nah, di sini masih kosong. Kita buat, ini kemarin saya udah buat tapi namanya itu jelek, jadi saya buat ulang teman-teman. Memang kayak gini, tapi namanya itu karena kemarin agak terburu-buru ya. Sebentar. Nah kayak gini, resep masakan Jawas gitu ya. Sebentar biar fokus. Nah bisa dilihat. Jadi di sini saya buat ulang untuk blognya, karena nanti akan saya bikin blog tersebut sebagai info harga gadget. Jadi kalau ada gadget terbaru, entah itu laptop ya, entah itu tablet, entah itu handphone, saya post di blog baru saya ini teman-teman. Jadi untuk membuat baru, masuk ke bagian sini, kemudian pilih ini ya, opsi buat blog baru. Namanya
sesuai dengan yang diinginkan masing-masing lah. Info dunia gadget. Ini nama blog saya. Berikutnya di sini info dunia gadget. Semoga tersedia. Ini sudah nggak tersedia teman-teman. Info harga gadget nggak tersedia juga. Mungkin di sini nanti akan saya skip ya, tapi kalau sudah nemu nama yang pas, saya akan lanjutkan, jadi teman-teman bisa tahu namanya. Yang jelas kalau ada keterangan kayak gini, maaf alamat blog ini tidak tersedia, berarti sudah digunakan oleh orang lain teman-teman. Jadi kita harus membuat nama yang beda. Nah, ini saya sudah nemu teman-teman nama yang kurang pas sih sebenarnya, tapi biar nggak terlalu lama lah, karena kalau sampai saya jeda sehari bikin nama gini itu memang gampang teman-teman, tapi memakan waktu ya, karena yang sudah terpakai oleh orang lain itu banyak sekali. Jadi kita itu harus nyari ide atau nama yang beda. Jadi ini dapatnya gadget, wah tadi gadget it, kemudian trend up, trend gadget itu udah ada semua. Jadi saya pakai nama gini aja. Kemudian simpan. Nah, kalau sudah di sini pastikan opsinya yang kita edit ya. Dalam arti kalau kita pilih misal resep masakan kayak gini, maka yang kita sedang manage itu yang resep masakan. Jadi dipilih yang sesuai yang ingin diedit lah. Setelah itu kita masuk ke bagian tema ya. Setelah masuk bagian tema, kita masuk ke bagian sesuaikan di bagian sini teman-teman, namun di opsional dan edit HTML. Nah, di sini sebenarnya bisa ini dioprek ya, dalam arti kita custom sendiri bagi yang sudah punya ilmu codingnya. Namun buat teman-teman yang ingin nggak ribet, maka bisa nyari template sesuai yang diinginkan. Jadi kalau yang saya download tadi yang model kayak gini jadi minimalis ya teman-teman. Misal dianggap kurang bagus, teman-teman bisa nyari yang lainnya di ini ptemplates.com ya. Di sini tinggal diatur-atur aja, ingin yang model kayak apa, warna apa, kolomnya berapa, topiknya apa, fiturnya kayak apa, stylenya model gimana, itu bisa dicari sesuai dengan keinginan. Setelah itu di sini dihapus semua dan tempel di sini coding yang sudah di copy tadi. Nah, ini ya teman-teman ya, di menit yang sebelumnya. Setelah itu simpan ya, di sini ikonnya untuk menyimpan. Tunggu sebentar. Nah, kalau sudah di sini ada keterangan update berhasil. Kalau sudah kita back. Dan kita coba lihat di bagian sini. Gimana tampilannya? Nah, sudah sama ya, tinggal mengisi postingannya bagian sini dan membuat kategori sebagai populernya dan lain sebagainya. Nanti di sini bisa di setup ya. Dan yang jelas template-nya sudah selesai. Tinggal kita isi apa namanya artikelnya. Nah, untuk mengisi artikel ini usahakan kita kalau nggak punya apa namanya hobi tertentu, kita harus mencari yang bisa up to date ya, dalam arti kontennya itu harus kita update terus. Jadi di sini kita harus nyari sumber, bisa dikatakan misal kalau berita kan setiap hari update, itu bisa diulas di blog masing-masing lah. Kalau misal gadget kayak saya ini, jadi source kayak misal situs resminya Asus kayak gini itu dimasukin, nanti apa info terbaru misal apa jenis-jenis laptop atau gadget lainnya itu kita lihat speknya dan kita ulas ya teman-teman. Jadi di situ kita itu kayak mereview tapi berbasis teks bukan video. Jadi enak, kita nggak harus beli untuk itemnya, tapi kita bisa melihat secara langsung spek yang ada di spesifikasinya. Misal saya ambil contoh laptop gaming ya, yang ROG aja. Nah, kayak gini ada speknya teman-teman. Kita pilih itunya dulu, tipenya misal yang ini, see all. Kita ambil satu. Nah, di sini bagian sini ada text spec ya. Di bagian sini kita bisa masuk.
Nah, kita bisa melihat spek-spek dari device-nya itu di sini. Nanti bisa kita ulas teman-teman di blog kita. Sebentar, kita masuk bagian postingan. Nah, di postingan kayak gini, ini untuk judulnya, untuk bikin kategori bisa di bagian label sini juga. Jadi nanti akan saya praktekkan ya cara membuat postingan, bagaimana untuk men-setupnya. Jadi teks dikombinasikan dengan gambar. Di bagian sini untuk upload gambarnya dari komputer bisa, atau dari Google Picture juga bisa, langsung dari blogernya bisa, dari URL bisa. Jadi misal dari URL itu kita buka dulu, nanti akan ada gambar. Nah, ini adalah URL-nya teman-teman. Jadi tinggal disalin aja, langsung dimasukkan, nanti akan tampil ke blog kita. Namun kalau misal gambarnya ini kurang proporsional di blog kita, kita bisa mengcustomnya ya, motong pakai sniping tool. Nah, dengan tool ini kita bisa memotong cuma sebagian area aja, misal kayak gini. Nah, jadi cuma yang kita sesuaikan dengan keinginan aja, yang terkena cut picture-nya teman-teman. Misal segini. Jadi bisa di-post di blog kita itu langsung ya. Misal bawahnya sini untuk artikelnya, sama atas di sini sama mungkin ulasan sekilas, judul ulasan sekilas, terus gambar, terus ulasan lagi, dan dilanjut dengan spek, kekurangan, kemudian harga, kayak gitu itu kita ulas semua. Jadi blog kita itu secara nggak langsung kayak majalah digital gitu teman-teman. Kita ngambil source-nya dari website resmi brandnya, nanti kita ulas. Jadi secara nggak langsung kita mudah ya dalam mengelola untuk memanage konten-konten yang akan dibuat. Dan kalau sudah, ini tinggal di save aja teman-teman di bagian file, kemudian save as. Nah, tinggal dimasukin ke folder yang kita inginkan untuk menyimpan picture-nya ya. Misal langsung di save. Nah, kalau sudah, tinggal dibuka foldernya, nanti tinggal di upload aja di Blogger masing-masing. Saya akan back ke Blogger. Nah, di bagian sini untuk judulnya, kemudian artikel, kemudian setup semua konten untuk basis kolom ini, dan men-setting bagian postingan, label ya maksudnya, kemudian permalink dan lain sebagainya. Kalau lokasi nggak perlu kita setup teman-teman. Sebentar, yang perlu di setup hanya label, kemudian permalink, dan opsional ini. Untuk opsional juga nggak harus diisi sebenarnya, bisa dikosongin. Namun di sini hanya untuk keperluan komentar aja teman-teman. Jadi yang baca bisa komen atau enggak, atau di hold terlebih dahulu sesuai dengan pilihan yang kita inginkan. Dan sekarang saya akan tunjukin ke teman-teman aspek yang harus kita ubah ya, karena di sini kita nggak mungkin menggunakan default template seperti ini. Gambarnya butuh kita ubah, kemudian bahasa Inggris yang kayak gini tuh butuh kita edit juga. Jadi kayak beranda ini mungkin diganti jadi berita terbaru atau info terbaru gitu ya. Jadi opsional tuh banyak. Jadi di sini saya akan tunjukin tata letaknya. Kita back dulu teman-teman. Kita masuk ke bagian tema di bagian sini, kemudian masuk ke bagian sesuaikan tapi opsional bagian HTML. Nah, di sini kita harus mencari misal yang beranda dulu ya. Beranda kita langsung aja geser ke bawah. Bagian beranda. Nah, di sini teman-teman untuk codingnya. Beranda ini kita ganti aja. Misal berita gadget hari ini. Kayak gini ya, biar menarik. Jadi orang begitu masuk langsung lihat, wah ada berita mengenai gadget hari ini apa aja, itu bisa dilihat gitu. Nah, sekarang kita save dulu biar update-nya berhasil. Kita coba refresh. Nah, di sini udah ganti berita gadget hari ini. Dan sekarang kita ganti sebentar yang stay update itu ya. Stay update.
Kita cari itu tadi panel sosial media kalau nggak salah. Coba saya cek. Oh iya, panel sosial media. Oh ini teman-teman. Jadi stay update ini kita ganti ikuti sosial media kami. Misalnya kita save, kita coba refresh. Nah, sekarang sudah berubah ya, ikuti sosial media kami. Untuk linknya sendiri, link sosial media ini kan kosong ya teman-teman. Nah, untuk linknya itu di bagian pagar sini teman-teman. Di bagian sini ya, bisa dilihat ada pagar-pagar ini untuk di-input link sesuai dengan sosial media yang tertera. Bisa juga ditambah sih, nggak cuma yang tercantum aja, mungkin ditambahkan Instagram dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman. Dan kalau sudah, di-save di bagian sini ya, di pojok yang gambar disket ini. Sebentar, kursornya ini mana ya? Nah, untuk penyimpanan di bagian sini. Jadi untuk link sosial media di situ, untuk ngedit slidernya, nah di bagian sini teman-teman. Nah di bagian link ini dihapus dulu, kemudian dipaste link gambar yang lain. Jadi begitu 1, 2, 3 ini kita ganti, maka secara otomatis di bagian bloknya di sini itu akan berubah sesuai dengan gambar yang kita input ya linknya. Nah misal nih untuk bagian teksnya aja kita ubah, karena gambar saya belum menyiapkan ya yang sesuai ukuran. Ini mungkin saya hapus dulu. Kita ngetik ngawur lah buat contoh doang ya, kayak gitu. Kemudian kita save. Kalau sudah berhasil update, nah sudah berhasil, kita back ke bloknya, kita refresh teman-teman. Sebentar, aduh, refresh. Nah itu bisa dilihat tulisannya ya, sesuai yang saya ketik tadi. Jadi kayak gitu untuk instrumen ngeditnya teman-teman. Jadi gambarnya diedit, bisa aja sih ngedit kayak ukurannya ini, itu bisa semua. Namun agak kompleks ya, dan durasi yang dibutuhkan mungkin bisa sampai 3-5 jam teman-teman. Dan ini tadi editing ringan, jadi teman-teman bisa menyesuaikan dulu dan menyiapkan artikelnya. Untuk artikel nanti ada di bagian sini, karena ini masih belum saya input jadi kosong. Mungkin di video berikutnya nanti akan saya buat tutorialnya ya teman-teman. Jadi bertahap, karena ya saya kalau rekaman seharian nanti kerjaan saya yang lain terbengkalai teman-teman. Karena masih ada yang harus saya kerjakan. Jadi saya buat tutorialnya bertahap seperti tutorial sebelumnya. Part 1 sampai part 7 itu sudah lengkap ya. Namun akan saya tambah di part 8 khusus untuk freelance survey itu. Jadi kalau yang ini untuk yang tema blog ya atau blogger. Jadi teman-teman tinggal memantau step by step dari part yang akan saya update ke depannya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini. Oh ya, untuk bagian monetisasi, kalau teman-teman udah banyak artikelnya nanti di bagian sini teman-teman. Di part 1 sudah saya ulas ya singkat. Di sini nanti langsung ke sini. Dan ada tombol di bagian bawah untuk mendaftar. Nah di bagian sini tinggal daftar aja. Tapi kalau teman-teman pengen nunggu tutorial ini sampai pendaftaran, nggak apa-apa juga, tapi agak lama. Tapi kalau teman-teman ingin update langsung banyak, kemudian daftar sendiri juga nggak masalah. Daftarnya seperti daftar akun di platform lainnya ya, kayak masukin email, password dan lain sebagainya. Jadi kedepannya ditunggu untuk video lanjutannya. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handako PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handako PS ini. Jangan lupa lihat juga video saya yang lain di channel Handako PS, barangkali ada video yang belum teman-teman tonton sehingga bisa ditonton terlebih dahulu atau di-download dan diambil manfaatnya apabila bisa memberi manfaat buat teman-teman dan dibuang jeleknya. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.